Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Praktikum Mikro Terpadu dengan tema kelompok yaitu pembuatan alkohol etanol dari berbagai karbohidrat dengan jenis Khmer Saccharomyces cerevisiae. Saya Arif Oktaviandra selaku sebagai ketua nomor BP 18 DAP 2054. Selanjutnya saya Tika Zradila 18 11 12 20 24 sebagai anggota. Saya Riri Wahini BP 18 11 12 20 26 sebagai anggota. Saya Ahmad Zulfikar Fauzi nomor BP 18 11 12 20 29 sebagai anggota. Saya Sri Fausni 18 11 12 20 35 sebagai sekretaris. Saya Nina Seri Sagala, BP 18 11 12 2057 sebagai anggota. Saya Reni Gusrianti, nomor BP 18 11 12 20 65 sebagai anggota. Saya Alia Resika Putri, BP 18 11 12 3011 sebagai anggota. Baiklah, itu dari nama perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, sebelum pembuatan alkohol, saya akan menjelaskan pengertian dari alkohol. Alkohol merupakan istilah umum yang digunakan untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil atau OH yang berikatan dengan atom karbon. Dalam rumus senyawa alkohol adalah C2H5OH. Jika OH-nya dihilangkan, maka disebut dengan etana. Jika atom C-nya hilang atom H hilangnya satu, maka disebut dengan etil. Jika ditambahkan lagi dengan OH, maka disebut dengan etil alkohol atau sering disebut dengan etanol. Alkohol berbentuk cairan transparan, tidak berwarna, cairan yang mudah bergerak, mudah menguap, dapat bercampur dengan air, eter, dan kloroform. Diperoleh melalui fermentasi karbohidrat atau fermentasi ragi. Etanol dapat diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku hayati. Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang merupakan hasil dari metabolisme mikroorganisme. Selanjutnya, klasifikasi etanol yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu klasifikasi etanol. Nah, untuk klasifikasi etanol ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan bahan baku dan proses produksinya. Yang kedua, berdasarkan pemanfaatannya. Dan ketiga, berdasarkan kandungan air. Nah, kalau berdasarkan bahan baku dan proses produksi, itu terbagi menjadi 2, yaitu secara mikrobiologis dan secara sintesis. Untuk secara mikrobiologisnya itu menggunakan bahan baku bepati namanya, yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka umbi lainnya. Dan juga mengandung bahan gula, yaitu molasses, tebu, sweet sorghum, aren, dan lain-lain. Yang kedua itu secara sintetis, menggunakan bahan baku antara lain minyak mentah dan gas. Yang kedua itu klasifikasi berdasarkan pemanfaatannya. Itu dibagi menjadi 3, yaitu untuk industri, untuk minuman beralkohol, dan untuk bahan bakar. Sedangkan yang klasifikasi berdasarkan kandungan air itu dibagi menjadi 2, yaitu etanol 95-96% dan etanol 99,5%. Etanol 95-96% itu adalah alkohol prima super, prima 1, dan prima 2, atau dalam SNI disebut mutu 1, 2, dan 3. Sedangkan etanol 99,5% itu anhidrous etanol atau etanol dengan kandungan air 0,05%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya itu sumber pembuatan alkohol atau etanol. Nah, etanol dapat diproduksi dari bahan hayati,
terutama limbah hasil pertanian yang tidak digunakan lagi. Ternyata beberapa masih mengandung karbohidrat seperti limbah kulit nanas, buah mengkudu, singkong, ketan putih, temulawak, dan biji kapas yang bisa dimanfaatkan untuk produksi alkohol, yaitu etanol. Kamir mempunyai kemampuan untuk memecah pangan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kamir mempunyai sekumpulan enzim zinase yang mengubah gula menjadi etanol dan karbon dioksida. Jenis kamir yang digunakan dalam fermentasi alkohol yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, baik, untuk yang pertama itu adalah pembuatan alkohol dari kulit nanas dan mengkudu. Untuk prosedurnya secara umum ya adalah untuk kulit nanas sendiri, kulit nanas tersebut harus kita keringkan terlebih dahulu. Nah, pada penelitian ini menggunakan cabinet dryer dengan suhu 70 derajat Celcius. Nah, setelah kering, kulit nanas tersebut dapat dihaluskan dengan blender agar dapat menjadi bubur buah kulit nanas. Nah, sedangkan untuk mengkudu, buah segar mengkudu tersebut sudah bisa langsung di blender untuk diambil untuk dijadikan sebagai bubur buah mengkudu tanpa dikeringkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kedua bubur tadi, kulit nanas dan mengkudu, itu ditambahkan air lalu dipanaskan. Nah, jika bubur kulit nanas dipanaskan selama 15 menit. Jika buah bubur mengkudu menggunakan waktu 60 menit. Nah, selama pemanasan bubur kulit nanas dan mengkudu diaduk-aduk supaya tidak menggumpal dan gosong. Setelah proses pemanasan selesai, bubur kulit nanas dan mengkudu didinginkan di suhu ruang. Setelah dingin, barulah ditambahkan ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae. Untuk formulasinya, pada kulit nanas itu menggunakan ragi sebanyak 7,5%, 10%, dan 12,5%. Sedangkan untuk bubur buah mengkudu menggunakan formulasi ragi sebanyak 2, 4, 6, 8, dan 10%. Pada kulit nanas, fermentasi dilakukan selama 4 hari pada suhu ruang. Sedangkan untuk buah mengkudu, fermentasi dilakukan selama 5 hari. Untuk kedua fermentasi ini dilakukan secara anaerobik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Baiklah, untuk prosedur pembuatan tape singkong dan tape putih, kita memiliki alat dan bahan yaitu alat pertama ada elemier, mortar, dan alus, spatula, neraca aus, daun pisang, baskom, pisau, sendok, gelas ukur, gelas beker, dan filtrasi. Untuk bahan sendiri ada beras ketan putih, singkong, ragi, fenolvetlin, dan larutan NaOH. Di sini kita menggunakan ragi tape Saccharomyces cerevisiae. Nah, untuk prosedur pembuatannya sendiri, pertama, kita pembuatan tape ketan putih dan singkong. Bahan tersebut dibersihkan terlebih dahulu, baru kita masak, lalu ditambahkan dengan ragi pada bahan tersebut. Sedangkan pada tape ketan putih, perlakuan ragi yang berbeda-beda di mana sebanyak 0,5%, 1%, dan 1,5%. Kemudian destilasi kadar alkohol, kadar etanol pada tape singkong. Pada tape singkong didestilasi untuk memisahkan 2 atau lebih komponen volatil dan komponen non-volatilnya. Kemudian dianalisis kadar etanol menggunakan metode kromatografi dengan pengukuran etanol selama 24 jam, 48 jam, 74 jam, dan 96 jam, dan 120
Lanjut, Sar. Selesai, Re. Lanjut, Ji. Baik, selanjutnya ada pembuatan etanol dari jus temulawak. Adapun bahan yang digunakan adalah temulawak yang sudah dalam bentuk keripik kering bersih. Siap itu penggunaan khamir, itunya penggunaan Saccharomyces cerevisiae, dan juga toge atau kecambah kacang hijau. Pembuatannya adalah pertama pembuatan sari temulawak. Sari temulawak dibuat dengan menghancurkan 1 kg keping temulawak kering, kemudian ditambah air 8 liter dan ditambahkan 250 gram kecambah kacang hijau, kemudian direbus selama 30 menit. Setelah 30 menit didinginkan dan direbus kembali. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Selanjutnya dilakukan penyaringan filtrat cair sebagai stok untuk melakukan fermentasi. Yang kedua itunya penentuan kadar gula optimal untuk fermentasi. Jadi filtrat pH diatur menjadi filtrat pH-nya diatur menjadi 5 dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam botol fermentasi sebanyak 300 ml. Setelah itu ditambahkan pada filtrat itu gula cair. Konsentrasinya berbeda-beda yaitu pada konsentrasi 0, 15, 30, 45, 60 dan 75%. Setelah itu ditambahkan khamir Saccharomyces cerevisiae untuk proses fermentasinya. Fermentasi dilakukan dalam botol yang ditutup dan ditempatkan pada ruangan dengan suhu kamar. Nah, pengukuran alkohol dilakukan setelah 1 bulan atau 30 hari fermentasi. Selanjutnya, untuk penentuan pH optimal untuk fermentasi, filtrat temulawak sebanyak 270 ml dan gula cair sebanyak 30 ml dicampurkan. Kemudian dimasukkan ke dalam 25 botol. Nah, pH cairannya itu divariasikan. pH cairan yang ada divariasikan itu pada pH 4, 4,5, 5, 5,5, dan 6. Kemudian ditutup dan dilakukan fermentasi. Sama seperti cara di atas, pengukuran alkoholnya dilakukan setelah fermentasi berlangsung selama 30 hari. Lanjutkan. Ini akan dijelaskan oleh Reni. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan alkohol menggunakan biji kapas. Alat yang digunakan yaitu autoclave yang dilengkapi dengan termometer, pressure gauge, dan Erlenmeyer. Fermentor, di mana fermentor ini dilengkapi dengan termometer dan selang kondensor, water bath, dan biji kapas dengan barat biji yang beragam, H2SO4 sebagai katalisator, dan untuk mengatur pengatur pH fermentasi digunakan NaOH 0,1 dan sebagai nutrien digunakan amonium hipofosfat atau HPO4. Sedangkan khamir yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Prosedur dalam pembuatannya itu sebelum biji kapas dipakai sebagai bahan baku pembuatan etanol, maka harus melalui beberapa tahapan proses pendahuluan. Di antaranya yang pertama yaitu pembersihan, pemisahan serat pendek, pengupasan, dan pemisahan dari kotorannya. Pada proses ini, biji kapas direndam dalam aquades. Setelah direndam, kemudian dibiarkan selama semalam dan dikeringkan pada suhu kamar. Setelah kering, dihancurkan dan disamakan ukurannya dengan ukuran 20 ml. Selanjutnya, tabel 1 hasil kadar etanol. Di sini kita mempunyai 5 buah karbohidrat yang kita ambil ekstraknya, yaitu etanol. Yang pertama ada kulit nanas, di mana mendapatkan kadar etanol sebesar 32,67 sampai 49%, di mana memberikan perlakuan lagi yang berbeda-beda, yaitu 7,5, 10, dan 12,5% selama fermentasi 60 jam. Kemudian mengkudu hasil kadar etanolnya yaitu 1,98 sampai 6,24%, di mana dengan perlakuan volume starter yang berbeda yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10%
selama fermentasi 72 jam. Kemudian untuk kadar etanol pada tape singkong didapatkan 0,844 sampai 11,81%, di mana di sini kita memperlakukannya dengan berbeda-beda waktu fermentasi selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, 92 jam, dan 122 jam. Kemudian pada tape ketan didapatkan hasil kadar etanolnya 0,51 sampai 0,67%. Di sini kita menggunakan dosis lagi yang berbeda-beda, yaitu 0,5%, 1%, dan 1,5%. Kemudian pada temulawak, kadar etanolnya 2,09 sampai 9,278%. Dengan pelakuan penambahan gula cair yang berbeda-beda, yaitu 75%, 45%, dan pada pH 5. Kemudian pada biji kapas, didapatkan kadar etanolnya 5,55 sampai 7,86%. Dengan perlakuan berat biji kapas yang berbeda-beda, yaitu 2 gram dan 100 gram. Dan dengan penambahan nutrien yang sama, yaitu 9, dan perlakuan fermentasi selama 72 jam. Dan SNI mutu yang kita pakai di sini yaitu SNI mutu 1, 2, dan 3. Ya, di mana SNI 1 itu yaitu 9,3%, SNI nomor mutu 2 9,61, dan SNI mutu 3 95%. Selanjutnya SNI alkohol yang akan dijelaskan oleh Riri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang SNI alkohol, yaitu etanol nabati. Syarat mutu dari SNI nomor 3565 banding di tahun 2009, ada beberapa syarat mutu yang ditetapkan, yaitu kadar etanol 15 derajat Celcius, bahan yang dapat dioksidasikan pada 15 derajat Celcius, minyak fusel, aldehid, keasaman, sisa penguapan, dan metanol. Dari ketujuh syarat mutu yang ditetapkan, ada 3 persyaratan mutu, yaitu mutu 1, pada kadar etanol minimal 96,3 dan minimal 94,4. Sedangkan pada mutu 2, kadar etanolnya minimal 96,1 dan minimal 94,1. Sedangkan pada mutu 3, minimal 95,0 dan minimal 92,5. Selanjutnya, yaitu bahan yang dapat dioksidasikan pada mutu 1, yaitu minimal 30 menit, dan mutu 2 minimal 15 menit. Sedangkan minyak fusel pada mutu 1 maksimal 4 mg per liter, mutu 2 maksimal 15 mg per liter. Keempat, aldehid pada mutu 1 maksimal 4 mg per liter, sedangkan mutu 2 maksimal 10. Selanjutnya, keasaman. Pada mutu 1, keasaman maksimal 20 mg per liter, sedangkan pada mutu 2, maksimal 30 mg per liter, dan mutu 3, maksimal 60 mg per liter. Selanjutnya, sisa penguapan. Pada mutu 1, maksimal 25, mutu 2, maksimal 25, dan mutu 3, maksimal 50 mg per liter. Selanjutnya, metanol. Pada persyaratan mutu yang pertama maksimal 10, mutu kedua maksimal 30, dan mutu terakhir, mutu 3, yaitu 100 mg per liter. Selanjutnya SNI etanol nabati dan perbandingan dengan SNI yang akan dijelaskan oleh Alia. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu SNI etanol nabati. Etanol nabati itu adalah campuran dari etanol dengan air dan zat lainnya yang diperkenankan. Alkohol nabati diperoleh dari hasil penyulingan hasil fermentasi karbohidrat. SNI alkohol nabati pada SNI 3565 tahun 2009 membakukan standar kadar etanol pada suhu 15 derajat Celcius yang terbagi dalam 3 mutu. Mutu yang pertama yaitu minimal 96,3%, mutu kedua yaitu 94,4%, mutu kedua itu yaitu sebesar minimal, mutu ketiga yaitu sebesar minimal 96,1%. Perbandingan dengan SNI.
Berdasarkan hasil dari jurnal, kadar etanol sampel tidak dihitung berdasarkan SNI dan tidak memenuhi syarat mutu kadar etanol dalam SNI etanol nabati. Sehingga dapat dikatakan kadar alkohol yang dihasilkan tergolong masih berada di bawah kadar alkohol nabati yang distandarkan oleh SNI, dan jika dalam bentuk minuman beralkohol, maka tergolong pada minuman beralkohol golongan A, yaitu 1-5%, dan golongan B, yaitu 5-20%. Menurut LPOM MUI, batas maksimal kadar alkohol yang diperbolehkan dalam makanan itu adalah sebesar 1%. Selanjutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Uji. Baik, untuk kesimpulannya. Nah, kesimpulan. Pertama, untuk produksi alkohol dari kulit nanas. Jadi didapatkan bahwa perlakuan penambahan ragi yang berbeda akan menghasilkan pengaruh yang berbeda pula, di mana menghasilkan kadar alkohol yang semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya penambahan ragi. Contohnya itu pada produksi alkohol dari mengkudu, kadar alkohol terbesar dihasilkan pada penambahan volume starter 10% selama fermentasi 64 jam, sebesar 6,24%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi dan semakin besar penambahan volume starter, kadar alkohol yang dihasilkan akan semakin besar pula. Selanjutnya, yang produksi alkohol dari tape singkong. Tape singkong dengan parameter lama fermentasi diperoleh kadar etanol tertingginya pada fermentasi selama 120 jam, yakninya sebesar 11,811%. Sedangkan pada fermentasi 24 jam, kadar etanol adalah sebesar 0,844%. Hasil analisis kadar etanol tape singkong menunjukkan kenaikan seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Soalnya tuna produksi alkohol dari tape ketan, kadar alkohol ini juga tergantung pada jenis ragi dan konsentrasi ragi yang digunakan, di mana pada percobaan tapai ketan putih dan singkong, kadar alkohol tertinggi terdapat pada dosis 1,5% dan terendahnya pada dosis 0,5%. Dilihat dari hasil kadar alkohol pada penelitian ini, semakin tinggi dosis ragi yang digunakan, maka akan semakin tinggi pula kadar alkohol yang dihasilkan. Pemberian ragi ini mempengaruhi khamir dalam proses fermentasinya. Nah, selanjutnya itu produksi alkohol dari sari temulawak yang ditambah dengan gula cair. Kadar alkohol tertingginya pada konsentrasi gula cair 75%, yaitu didapatkan sebesar 2,097%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pula gula yang digunakan, maka semakin tinggi alkohol yang dihasilkan. Namun, tingkat efisiensinya berada pada kadar gula 45%, yaitu dengan efisiensi sebesar 3,275%. Dan untuk pH medium yang paling optimal dalam fermentasi dalam pembuatan alkohol dengan sari temulawak adalah pada pH 5 yang menghasilkan kadar alkohol sebesar 9,278%. Selanjutnya, produksi alkohol dari biji kapas. Nah, pembuatan alkohol dengan berat kapas 100 gram dan variasi penambahan nutrien 1-9 gram dengan selang waktu fermentasi 12 sampai dengan 72 jam didapatkan kadar alkohol tertinggi pada selang waktu fermentasi 72 jam dan dari penambahan alkohol 9 gram per liter dan didapatkan hasil alkohol sebesar 7,86%. Dan hal ini mengalami penurunan pada waktu fermentasi di atas 72 jam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya berat biji kapas, semakin lama waktu fermentasi dan semakin besar pula penambahan nutrien. Maka kadar alkohol yang didapatkan juga akan semakin besar. Namun akan terjadi penurunan pada waktu fermentasi tertentu, terutama setelah di atas 72 jam tadi. Ya, dikembalikan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan tulis komentar di e-learning
kami tutup dengan diskusi kami dengan mengucapkan alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.